Salam tani selalu berinovasi. Video ini adalah lanjutan dari video pertama, cara menghitung kebutuhan pupuk dalam satuan hektar. Ini lanjutan bagian yang kedua. Untuk yang baru menemukan video ini, silakan bisa lihat bagian yang pertama untuk memudahkan dalam memahaminya. Oke, bisa dilihat. Untuk yang kemarin itu rumusannya, contoh misalkan urea, kandungannya 46% dikali kemarin 90 kg sama dengan 195 kg nitrogen. Nah, bagaimana jika lahannya kurang dari 1 hektar, misalkan 1000 meter atau 2000 meter. Nah, ini dibulatkan, saya bulatkan menjadi 2 kintal. Nah, jika untuk pemberian 1000 meter itu tinggal dikali saja, ini 2 kintal kali 0,1. Nah, berarti pemberiannya itu 20 kg per 1000 meter. Nah, adapun 2000 meter, 3000 meter perkaliannya sama, tinggal dirubah ininya saja. Luasannya berapa, nanti ketemu angkanya berapa. Nah, untuk sekarang lanjutannya itu ketemunya berapa. Misalkan saya pemberian nitrogen 2,5 kintal atau 3 kintal. Nah, itu berapa kilogram? Mohon maaf, pemberiannya misalkan ureanya 2,5 kintal atau 3 kintal. Nah, itu nitrogennya berapa? Bisa dilihat untuk pemberiannya. Misalkan pemberian urea 2,5 kintal. Nah, ini berapa nitrogennya? Itu nitrogennya berapa? Nah, bisa dirumuskan seperti kemarin, cuman dibalik. Jadi persentasenya dibalik. Nah, kandungan ureanya itu 46%. Kemarin 46%. Berarti 46 per 100% dikali misalkan pemberiannya 2,5 kintal. Nah, yang ditanya nitrogennya berapa? Gitu. Nah, ini bisa ketemu angka. Setelah ini berarti bisa diketahui nitrogennya itu 115 kg. Itu ya, dalam satuan 2,5 kintal urea, nitrogennya berarti 115 kg. Adapun pemberian 3 kintal dan seterusnya itu bisa diketahui nanti angkanya. Yang penting perhitungannya sama seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu dalam pemberian nitrogen ada 2 unsur yang bisa diserap tanaman. Ada nitrogennya itu berupa nitrat dan amonium. Jadi ada beberapa karakter ketika pemberiannya nitrat atau amonium. Bisa dibedakan dalam cara penyerapannya. Misalkan ini sel akar. Itu nanti akan berbeda. Meskipun sama-sama nitrogen, tapi ada beda bentuk. Bentuk yang satunya nitrat, bentuk yang satunya amonium. Itu akan berbeda cara kerjanya dan berbeda waktunya juga. Percepatan waktunya akan berbeda. Nah, misalkan pemberiannya nitrat. Pemberian nitrat misalkan langsung diberikan, ini sel akar, diserap sama akar. Dia akan diproses terlebih dahulu menjadi nitrit. Setelah itu
menjadi NH3 dan menjadi NH4. Nah, selanjutnya dalam proses ini, dalam proses NH4 itu nanti ada proses asimilasi. Nah, dalam proses asimilasi ini, jadi pemberian nitrogen dia akan rombak menjadi amida, amina, dan terakhir akan menjadi asam amino. Nah, dalam proses asimilasi ini, jadi dia dirombak untuk menjadi asam amino. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, ini dalam sel akar. Nah, ketika pemberiannya amonium itu dia akan langsung ke sini. Jadi akan memutus beberapa kerjaan proses nitrifikasi di sini. Jadi memutus dua kerjaan. Jadi ketika dia pemberiannya amonium, jadi langsung diserap dan diasimilasi menjadi asam amino lebih cepat. Makanya dalam pemberian nitrat atau amonium itu akan berbeda waktunya. Ketika diberikan maka amonium akan lebih banyak atau akan lebih cepat diserap. Itu untuk pemberian nitrogen. Adapun persentase dalam penyerapannya biasanya itu 20 sampai 40 kg dalam satuan hektar untuk penyerapannya, dan sisanya itu bisa loss, terbawa air, atau dia nguap atau teridentifikasi di dalam tanah, mengendap. Nah, selanjutnya untuk pemberian kalium itu sama perhitungannya, fosfor juga sama, dan untuk penyerapannya fosfor dan kalium itu berbeda. Jadi biasanya fosfor itu 20% dan kalium 30%, itu sudah bagus dalam penyerapannya. Sisanya dia akan mengendap di dalam tanah dan mungkin bisa diserap kembali dalam musim berikutnya. Nah, pemberian pupuk ini dipengaruhi juga oleh keadaan tanah atau jenis tanah. Misalkan jenis tanahnya andosol, podsolit merah kuning, aluvial, atau lempung. Nah, rata-rata untuk tanah lempung itu kandungan kaliumnya lebih banyak. Makanya itu biasanya di lahan-lahan pegunungan atau lahan yang tegalan itu ada lempung berpasir atau podsolit merah kuning. Biasanya kandungan fosfor sama kalium itu tinggi dan biasanya nitrogennya kurang. Makanya di situ anaknya akan lebih kurang. Ya, jadi anaknya jadi sedikit.